Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United akhirnya resmi memboyong penjaga gawang Andre Onana dari klub Liga Italia Inter Milan Jumat 21 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Andre Onana diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2028 mendatang menunggu pengesahan administrasi. Manchester United pun juga memiliki opsi perpanjangan selama semusim. Menurut informasi, MU membayar biaya 51 juta euro plus tambahan 4 juta euro untuk mendatangkan Onana. Manchester United juga mengumumkan bahwa Andre Onana bakal mengenakan seragam dengan nomor punggung 24 di skuad asuhan Erik ten Hag. Andre Onana pun tidak bisa menutupi perasaan bangga dirinya usai resmi berseragam MU. Kiper internasional Kamerun itu merasa ini adalah pencapaian puncak dalam karirnya. Manchester United menegaskan bahwa perekrutan anyar mereka Andre Onana merupakan pilihan utama untuk menjadi pengganti dari David De Gea di posisi penjaga gawang. Onana diplot sebagai pengganti dari David De Gea, penjaga gawang Manchester United selama lebih dari 1 dekade terakhir yang sudah resmi dilepas sejak akhir Juni lalu. Lewat direktur sepak bola John Murtough, Manchester United menyebut bahwa Andre Onana memiliki kriteria yang memang mereka inginkan untuk menjadi kiper utama. Lebih lanjut, John Murtough juga mengungkapkan keyakinan pihaknya bahwa Andre Onana bakal mencapai puncak performanya bersama Manchester United. Terjawab sudah siapa sosok kapten baru Manchester United. Mulai musim 2023-2024, Bruno Fernandes secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin di skuad tim Setan Merah. Bruno Fernandes menggantikan peran Harry Maguire yang baru saja dicopot dari jabatannya oleh pelatih MU Erik ten Hag. Bruno Fernandes diperkirakan akan memimpin timnya untuk pertama kali sebagai kapten permanen Manchester United saat pertandingan persahabatan melawan Arsenal pada hari Minggu 23 Juli 2023. Sebelumnya, MU telah menjalani 2 uji coba pramusim. Mereka menggasak Leeds United dengan skor 2-0 pada 12 Juli 2023 dan menang tipis 1-0 atas Lyon 6 hari kemudian. Legenda Manchester United Andy Cole memberikan pujian kepada sosok Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda itu berpotensi menembus tim utama Setan Merah di musim depan. Andy Cole sendiri cukup terkesan dengan penampilan Mainoo selama pramusim ini. Andy Cole menyebut bahwa ia sudah lama mengamati aksi Mainoo. Ia menilai sang gelandang punya talenta yang diperlukan untuk bermain di tim utama Manchester United. Andy Cole juga menilai bahwa Kobbie Mainoo juga tampil apik sepanjang pramusim ini. Jadi ia menilai sang gelandang berpotensi menembus tim utama Manchester United di musim ini. Menurut informasi yang beredar, Kobbie Mainoo tidak diizinkan untuk dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Erik ten Hag dilaporkan sangat menyukai sang gelandang dan siap memberikannya kesempatan bagi sang bek. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari kemenangan timnya melawan Lyon kemarin malam. Ia menilai ada sejumlah pemain muda yang tampil apik di laga tersebut. Erik ten Hag memainkan banyak sekali pemain muda. Hampir 70% skuad MU terutama yang bermain di babak kedua adalah pemain muda. Erik ten Hag mengaku puas melihat performa timnya di laga ini. Erik ten Hag senang karena keputusannya memainkan banyak pemain muda tidak sia-sia. Ia menilai para pemain muda ini tampil memukau di laga tersebut.
Erik ten Hag juga menekankan bahwa para pemain muda ini tidak boleh cepat berpuas diri. Ia menyebut ada beberapa aspek yang perlu dibenahi pemain-pemain muda ini agar mereka bisa bermain di tim utama Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari performa Jonny Evans baru-baru ini. Ia menilai sang bek menunjukkan penampilan yang apik di laga tersebut. Jonny Evans itu dilibatkan ten Hag saat MU menghadapi Lyon kemarin malam. Ia bermain selama 45 menit dan membantu MU menang 1-0 atas tim asal Prancis tersebut. Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan bek veteran tersebut. Erik ten Hag menilai selama 45 menit Jonny Evans bermain, sang bek menunjukkan penampilan yang ciamik. Ia menilai sang bek mampu mengordinir pertahanan MU sehingga mereka bisa meredam permainan Lyon di laga tersebut. Tidak hanya performa, Erik ten Hag juga puas melihat bagaimana kepribadian Jonny Evans saat berada di atas lapangan. Ia menilai sang bek mampu menjadi sosok pemimpin bagi rekan-rekan mudanya sehingga mereka bermain dengan solid. Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini mendapatkan bantuan. Sang striker mulai menekankan klubnya agar ia bisa lekas dijual ke Old Trafford. Menurut laporan Calcio Mercato, proses transfer Højlund di musim panas ini cukup rumit dan alot. Atalanta memang siap menjual sang striker, namun mereka meminta bayaran yang kelewat tinggi untuk sang striker. Beredar rumor bahwa MU diminta membayar sekitar 80 juta euro untuk sang striker. Sementara MU dikabarkan ogah membayar harga semahal itu. Menurut laporan tersebut, Højlund baru-baru ini menemui manajemen Atalanta. Ia menegaskan intensinya untuk bergabung dengan Manchester United. Ia tidak mau melanjutkan karirnya bersama Atalanta di musim depan. Jadi ia meminta manajemen Atalanta tidak perlu memperumit transfernya agar ia bisa segera pindah klub. Andre Onana nampaknya akan segera bergabung dengan skuad Manchester United. Sang kiper dilaporkan sudah terbang ke Amerika Serikat untuk menyusul skuad Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, Onana pada hari Kamis 20 Juli 2023 siang waktu setempat bertolak ke Amerika Serikat. Ia dan keluarganya terbang dari Bandara Manchester menuju Amerika Serikat. Ia dijadwalkan menyusul rekan-rekannya yang sedang menjalani pramusim. Onana bisa pergi ke sana karena izin kerja dan visanya sudah dikeluarkan pemerintahan Inggris. Jadi ia kini sah membela Manchester United. Laporan yang sama mengklaim bahwa Onana juga berpotensi debut di skuad Manchester United pada akhir pekan nanti. Setan Merah akan ditunggu laga big match di akhir pekan nanti. Mereka akan menggelar uji coba melawan rival mereka yaitu Arsenal. Erik ten Hag dikabarkan akan memeriksa kondisi Onana terlebih dahulu. Jika ia dirasa fit, maka ia akan dimainkan di laga ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Atalanta dikabarkan bersedia menurunkan mahar transfer Rasmus Højlund di musim panas ini. Menurut laporan Alfredo Vedula, setelah melalui proses yang cukup panjang, Atalanta dikabarkan mau mengalah untuk transfer Højlund. Mereka bersedia menurunkan tuntutan mereka. Mereka kini bersedia menerima tawaran sebesar 60 juta euro untuk jasa sang striker. Namun Atalanta tetap meminta dimasukkan sejumlah klausul add-ons. Nilainya berada di kisaran 8-10 juta euro. Laporan yang sama mengklaim bahwa Atalanta tidak mau drama terkait transfer Højlund ini jadi berkepanjangan. Mereka ingin MU segera menebus harga yang mereka inginkan karena mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk musim 2023-2024. Jadi jika Højlund pergi, maka ingin segera mendatangkan striker baru untuk menggantikan perannya di lini serang Atalanta. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Manajer mereka Erik ten Hag dikabarkan meminta Harry Maguire untuk bertahan di timnya. Menurut laporan Talksport, Erik ten Hag baru-baru ini berbicara empat mata dengan Maguire. Ia ingin sang bek bertahan di skuad MU. Erik ten Hag menilai bahwa Maguire masih bisa berkontribusi bagi skuad Setan Merah.
Ia percaya sang bek masih bisa membuat lini pertahanan MU lebih kokoh di musim depan. Itulah mengapa sang manajer meminta Maguire untuk tetap bertahan di skuad Manchester United pada musim depan. Laporan yang beredar di Inggris sendiri menyebutkan bahwa MU sendiri kesulitan untuk melepaskan Maguire di musim panas ini. Ada dua penyebabnya. Yang pertama karena MU meminta bayaran sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa Maguire. Selain itu, Maguire memiliki gaji di atas 200.000 pound sterling per pekan di MU. Kebanyakan klub peminatnya tidak sanggup membayar gaji semahal itu, sehingga saat ini peminat Maguire sangat terbatas. Sebuah asa diapungkan oleh Dan Gore. Gelandang muda Manchester United itu berharap bisa dipercaya lebih sering di skuad utama Setan Merah. Dan Gore dua kali dimainkan Ten Hag saat menghadapi Leeds United dan Lyon. Sang gelandang bisa dikatakan tampil cukup impresif di kedua laga tersebut. Dan Gore sendiri cukup puas dengan penampilannya. Ia berharap bahwa kerja kerasnya itu bakal diapresiasi lebih oleh Erik Ten Hag. Dan Gore mengaku sangat bahagia bisa diberi kesempatan bermain di tim utama Manchester United. Ia berharap bahwa ia bisa dimainkan lebih banyak di tim utama Setan Merah. Dan Gore tahu betul bahwa kesempatan untuk bermain di tim utama MU tidak datang dengan sia-sia. Ia berjanji dia akan bekerja keras agar sang manajer memberikannya kepercayaan untuk bermain lagi di tim utama Manchester United.